Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 9 dan ayat 10 yang berbunyi demikian. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusham Rishathaim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishathaim. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hanya taat dan setia menyembah Tuhan Allah yang esa, bebas dari belenggu dosa. Di dalam keberadaan umat Israel yang tiada lagi pemimpin mereka, maka Yosua, pemimpin umatnya itu meninggal, sehingga bangsa Israel tidak mempunyai pemimpin yang mampu untuk mengarahkan mereka taat dan setia menyembah hanya kepada Tuhan Allah yang esa sebagai satu-satunya Allah Sang Pencipta, Sang Pemelihara itu lagi. Mereka jatuh ke dalam dosa dengan menyembah ilah-ilah dunia atau melakukan penyembahan berhala buatan tangan manusia itu sendiri, sehingga mereka dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Akibatnya Tuhan menyerahkan umat Israel itu untuk dijajah oleh bangsa Aram Mesopotamia. Setelah berpuluh-puluh tahun lamanya hidup umat pilihan Allah itu dipenuhi dengan penderitaan, maka umat atau bangsa Israel itu baru teringat sadar untuk kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sikap tingkah laku dan perbuatan mereka untuk berharap hanya kepada Tuhan. Mereka sepakat untuk berseru memohon pertolongannya sehingga mereka dapat dilepaskan dari belenggu penjajahan. Ketika dalam situasi yang sedemikian itu, maka Tuhan Allah menunjuk, mengangkat Otniel, anak Kenas, adik Kaleb itu untuk menjadi hakim bagi bangsa atau umat Israel. Hakim Otniel mengajarkan dan mengajak seluruh umat Israel untuk mau bertobat di hadapan Tuhan, menghancurkan segala jenis penyembahan berhala, lalu hanya mau menyembah satu-satunya Tuhan Allah dengan taat dan setia. Hanya kasih Allah yang besar yang telah dinyatakannya. Oleh karena pertobatan umat Israel itu, Tuhan menolong mereka untuk mengalahkan bangsa Aram Mesopotamia yang menjajah mereka, sehingga mereka kembali hidup merdeka, dibebaskan dari penjajahan, dan mereka penuh kebahagiaan selama 40 tahun, yaitu selama kepemimpinan Hakim Otniel sebagai bagian yang memimpin mereka sebagai umatnya itu. Kita sebagai bangsa Indonesia pada tanggal 17 bulan Agustus 2022 mendatang akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 bagi negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Firman Tuhan ini sungguh mau mengingatkan kita sebagai warga negara atau bangsa Indonesia, terlebih sebagai orang yang mengaku diri beriman percaya kepada Kristus, agar kita mau belajar dari pengalaman umat Israel, umat pilihan Tuhan Allah itu, agar jangan sampai jatuh ke dalam dosa murtad atau meninggalkan Tuhan lalu menyembah kepada berhala-berhala atau ilah-ilah buatan tangan manusia belaka. Tetapi hendaknya kita tetap taat dan setia menyembah, memuji dan memuliakan satu-satunya Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, supaya kita dapat menikmati hidup merdeka,
hidup bebas dari penjajahan kuasa dosa dan maut secara jasmani, terlebih dalam rohani kita. Sesungguhnya apabila kita tergoda untuk meninggalkan Tuhan lalu menyembah berhala atau ilah-ilah dunia ini, maka dengan melakukan tindakan-tindakan yang jahat untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, maka kita pasti akan kehilangan kemerdekaan. Kita akan dijajah oleh kuasa dari apa yang memang mempersulit hidup kita ini, dan kita akan menjadi umatnya, menjadi pribadi yang terjajah oleh kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan dunia ini. Maka oleh sebab itu, mari kita senantiasa harus sadar untuk taat dan setia kepadanya. Ingatlah bahwa kita akan dibebaskan dari segala belenggu kuasa dosa dan kematian kekal itu. Dan ingat pula akan janji Tuhan melalui firman-Nya yang ditulis pada Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berbunyi, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami kembali, supaya kami sebagai orang yang mengaku diri beriman percaya kepada Kristus untuk tetap taat dan setia hanya menyembah satu Tuhan Allah yang esa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Sambutlah harapan dan doa kami, kuatkan iman percaya kami hanya kepadamu, dan kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.